angfusakum, ya jagalah dirimu dan keluargamu gitu, angfusakum wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari api neraka. Nah, saya membuka salah satu kitab tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah gitu, eh, tafsir Al-Misbah. Di situ ada, paling tidak ada dua hal yang bisa kita garis bawahi dari surat At-Tahrim ayat 6 ini. Yang pertama adalah bahwa tentunya orang tua ini memiliki tanggung jawab mendidik keluarga menuju keselamatan dunia akhirat. Dan itu ditekankan dengan ku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga keluarga tentunya ini dari pendidikan iman, pendidikan akhlak, ibadah, dan juga suri tauladan dari orang tua. Itu yang pertama dari eh, surat At-Tahrim ayat 6 kandungannya. Kemudian yang kedua, selain ku angfusakum wa ahlikum naro, kata ahlikum atau keluargamu di sini menunjukkan bahwa di situ ada sebuah tanggung jawab kolektif di dalam keluarga. Itu rujukan yang pertama di surat At-Tahrim ayat 6. Berikutnya di surat Luqman ayat 13 ya. Di surat Luqman ayat 13 ini saya garis bawahi bahwa di situ ada teladan pengasuhan ayah dan ibu yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bunyi surat Luqman ayat 13 yaitu wa'id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, yang artinya bahwa wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, la tusyrik billah gitu ya, jangan engkau mempersekutukan Allah. Nah, tentunya di sini eh, dari ayat surat Luqman ayat 13 ini bahwa sebenarnya mestinya ayah itu tampil ya di situ sebagai pendidik tauhid, dan di situ juga sebagai pemberi nasihat, dan juga ayah itu adalah pembentuk karakter. Nah, di salah satu tafsir dari tafsir Quraisy Shihab ini menunjukkan sebenarnya bahwa ayah itu di dalam pengasuhan itu punya peran dominasi pada kepemimpinan nilai hidup itu dari anak-anak kita ya, yang mengarahkan pada kehidupan anak-anak kita, dan ibu itu sebenarnya dominan pada kasih sayang dan kedekatan emosional. Jadi sebenarnya dari surah Luqman ayat 13 ini kita belajar bahwa dalam keluarga itu tidak ada yang saling menang begitu ya, tetapi keduanya punya sebuah peran yang demi kebaikan anak-anak kita. Jadi dominasi itu bukan berarti saling menegasikan gitu, tetapi saling melengkapi antara ayah dan ibu. Itu di surat Luqman ayat 13. Kemudian di surat Luqman ayat 14 yang bunyi ayatnya adalah wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahnan ala wahnin. Al ayah ya, lanjutnya wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir begitu ya. Yang artinya bahwa kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tentunya di sini yang digarisbawahi eh, biwalidayhi hamalathu ummuhu ya gitu ya. Wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, ala wahnin gitu ya. Dan di sini ibu itu memiliki peran biologis kepada anak-anaknya dan punya afeksi yang kuat karena berada di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari gitu, dan di situ tentunya mengandung sebuah pengorbanan fisik dan emosional yang dilakukan oleh ibu. Dan tentunya dari surat Luqman ayat 14 ini keduanya antara ayah dan ibu saling melengkapi dan bukan saling menggantikan antara satu dengan yang lainnya. Nah,
Berangkat dari surat Luqman dan apa tadi yang ku angfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Tentunya di sini siapa yang bertanggung jawab dalam pengasuhan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tentunya pengasuhan itu bukan hanya tugas ibu dan pengasuhan itu bukan hanya tugas ayah, tetapi pengasuhan itu adalah kerjasama, adanya kemitraan antara ayah dan ibu, dan ada tanggung jawab spiritual bersama. Dalam langkah apa? Prinsip menjalankan prinsip keluarga Qurani. Jadi ayah di sini hadir dengan kepemimpinan dan keteladanan, dan ibu hadir dengan kasih sayang dan penguatan emosional. Ibu-ibu yang saya hormati, sehingga mengapa tema ini penting untuk kita bahas ya, tentunya apalagi mungkin teman-teman yang berada di Australia ya, ini hidup dalam masyarakat yang multikultural gitu ya, konteks Australia gitu ya, dan juga saat ini tuh tantangan era digital dan perubahan pola keluarga yang semakin kompleks ya. Banyak apa dari hasil apa riset saya yang saya tuangkan di dalam sebuah buku ini kan sudah berubah. Misalnya dari persoalan dual karir yang apa ya, mungkin anaknya lebih banyak tinggal sama sama ibu gitu ya, dan kemudian ayah itu jarang-jarang ketemu. Nah ini kemudian seperti apa, atau tinggal berbedanya itu ada yang beda beda kota atau bahkan beda di luar negeri, ada yang kemudian istrinya sama anaknya masih di dalam negeri gitu di Indonesia. Dan tentunya mengapa ini penting juga bahwa anak ini membutuhkan pengasuhan yang sehat dan pengasuhan yang seimbang, serta sebagai landasannya adalah pengasuhan yang Islami. Dalam rangka apa? Memperkuat keluarga muslim menjadi keluarga muslim yang kokoh, kemudian menguatkan tentunya di sini peran ayah dalam tumbuh kembang anak, menghadirkan teladan pengasuhan Qurani, menjawab fenomena fatherless modern, dan yang terakhir adalah menguatkan dakwah keluarga berkemajuan sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah yang ada di apa Aisyah. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi itu berbicara normativitas gitu ya, yang ada di tekstual tuntunan kita seperti itu. Nah, ternyata dalam fenomenanya itu banyak hal yang kita temui. Maka ada salah satu mungkin apa ya, tidak sempat saya tuliskan di buku yang saya tulis ini, judulnya Fatherless Solusi Kesehatan Psikologis Anak itu. Ternyata dalam fenomenanya, kalau kalau dipetakan posisi ayah gitu ya, itu ada 4 kuadran gitu, kalau dibagi ada 4 kuadran gitu ya. Di kuadran pertama itu saya sebut di situ sebagai fatherless, apa matrik fatherless gitu ya. Matrik fatherless itu ada present, ada influence gitu ya. Nah, di kuadran yang pertama, kalau ini ada empat apa di dalam kuadran ini, kuadran pertama itu disebut dengan kuadran ideal. Jadi di situ ada posisi seorang ayah, dia hadir, dan seorang ayah ini memberi pengaruh positif. Jadi ada apa pengaruh positif, positif influence yang diberikan oleh ayah, dan ayah ini memberikan sebuah kehadiran yang positif juga kepada anaknya. Dia mampu gitu ya, melakukan peran sebagai apa sebuah cita-cita hidup yang dikehendaki. Nah, makanya ini disebut sebagai sebuah area ayah ideal gitu. Dan ini yang sepertinya dikehendaki bagi semua keluarga ya, pinginnya ada apa berada pada kondisi ideal ini. Itu yang kuadran pertama. Tetapi dalam fenomenanya juga bisa dipetakan ada pada kuadran yang kedua yang disebut sebagai, kalau saya sebut ini sebagai kuadran patung gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan kuadran patung di sini adalah bahwa posisi seseorang ayah yang dia hadir ya, memberikan positif present, tetapi
dia memberikan pengaruh yang tidak berkesan. Jadi nggak ada kesan kepada seorang anak dan atau bahkan tidak berdampak apa-apa. Jadi ada kehadirannya tetapi tidak ada dampak kepada diri anak. Itu kuadran yang kedua. Kemudian kuadran yang ketiga itu disebut kuadran memori ya. Di situ menunjukkan bahwa posisi seorang ayah itu tidak hadir, tidak ada, mungkin berada kayak yang saya sebutkan tadi, mungkin berada jauh gitu ya dengan anak-anak, namun eh, justru itu memberikan dampak positif terhadap anaknya gitu. Dan di sini apa ya, ada satu kesan yang diperoleh oleh anak. Jadi ketika ayahnya hadir itu akan terngiang oleh anak gitu ya, meskipun jarang-jarang bersama, tetapi ayah ini mampu memberikan apa ya, hal-hal yang bisa diingat oleh anak, terkenang gitu oleh anak, sehingga dia tetap mengenang, sehingga tetap berkesan dan memberikan ingatan positif kepada ayahnya. Itu kuadran yang ketiga. Dan kuadran yang keempat itu saya sebut sebagai kuadran hantu gitu ya. Menunjukkan bahwa posisi seorang ayah ini tidak hadir, sudah tidak hadir, dan juga dia tidak memberikan dampak positif terhadap anaknya. Nah, dalam kuadran ini disebut dengan kuadran ayah itu sebagai hantu. Dan hantu itu kan tentunya menakutkan gitu. Jadi bahkan mungkin anak-anak ini, anak-anak kita dengan pada bagi yang tipologi kuadran keempat, berada pada kuadran keempat ini, anak ini nggak mengenali sama sekali ayahnya ya. Jadi ayah itu apa ya, hantu itu kan samar itu, ayah ini seperti bersifat samar, tidak kelihatan, dia menghilang, bahkan tidak bisa dijangkau dan menjangkau perasaan anaknya. Satu hal itu dari realita yang saya temukan, kemudian saya petakan menjadi 4 yang ada di masyarakat gitu. Eh, Ibu-ibu yang saya hormati, ini untuk konteks Indonesia juga yang saya temukan bahwa ada fenomena krisis ya. Ternyata darurat fatherless di Indonesia begitu. Ada 20,9% anak Indonesia ini mengalami kondisi fatherless itu. Cukup besar itu 20,9 ini. Berarti anak ini mengalami sebuah ketiadaan peran ayah secara fisik maupun psikologis gitu ya. Sehingga menjadikannya sebuah ini adalah sebuah fenomena global yang tentunya mengkhawatirkan. Jadi adanya ketidakhadiran ayah secara fisik emosional menjadikan dia kehilangan rasa aman dan keterikatan emosionalnya itu menjadi tidak aman, kemudian ada menjadikan anak ini secara psikologis ada rasa harga diri yang rendah gitu dan instabilitas mental, dan tentunya akan menghasilkan masalah perilaku dan krisis karakter. Dan dari kalau hasil penelitian saya yang tadi tentang kelitih ya gitu, yang tentang kelitih itu ternyata salah satu penyebabnya adalah dari faktor-faktor ketiadaan ayah ini, sehingga menjadikan ayah kelitih. Kalau yang di family resilient itu menemukan satu peta yang ada, itu salah satunya mengapa anak-anak kelitih ini karena adanya fatherless itu. Tapi ada anak-anak yang apa ya, fatherless itu kan sebenarnya sebabnya macam-macam ya, ada perceraian, ada karena pekerjaan yang apa ya, atau sebenarnya ada ayah, tetapi ini yang paling bahaya, ayahnya ada secara biologis, ayah apa secara fisik, tapi juga apa tidak memberikan emosional yang bagus terhadap anak-anak kita. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, nah tentunya di sini akar masalahnya adalah kehadiran fisik dengan kehadiran psikologis. Nah, ada sebuah tradisi apa ya, patriarki begitu ya, ayah tradisional, patriarki yang ini masih mencokol ya dalam budaya sebagian di budaya kita. Apalagi mohon maaf budaya-budaya yang masih apa ya, mungkin kalau di daerah perkotaan mungkin sudah begitu pudar ya budaya patriarki ini. Tapi kalau
saudara-saudara kita yang masih berada di apa ya pedesaan, yang masih kulturnya kuat, ini budaya-budaya tradisional dan mohon maaf mungkin seperti budaya-budaya pesantren gitu, ini masih masih mencokol kuat budaya-budaya patriarki ini. Sehingga kalau ayah berada pada apa ya ayah yang karakteristik tradisional atau patriarki ini, dia fokus perannya hanya sebagai pencari nafkah. Jadi dipandang bahwa tugas mencari nafkah itu adalah ayah. Dan setelah pulang, kalau saya sudah mencari nafkah, ya itu kalau urusan rumah adalah urusanmu gitu, urusan istri begitu ya. Sehingga ini adalah ayah ini menjadi economic provider gitu ya. Dan di situ ada pola interaksi yang otoriter, minim keterlibatan emosional, jadi mungkin apalagi mungkin ketemu aja susah gitu ya, karena dia sibuk bekerja dan status hadirnya dia secara fisik tapi absen secara psikologis. Dan ini yang apa yang tadi saya sebutkan berada di kuadran kedua itu yang sangat berbahaya begitu. Nah, tentunya ini berbalik dengan ayah ideal yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Nah, di dalam Al-Quran ini bahwa peran ayah itu adalah seorang pemimpin gitu ya, seorang pendidik dan pelindung holistik gitu ya. Nanti ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan di bawah dan mungkin tokoh-tokoh yang ada di dalam Islam, tokoh-tokoh ayah itu maksud saya yang ada di dalam Islam siapa saja yang kemudian eh, bisa kita ambil ibrohnya, ambil hikmahnya dari sosok ayah ideal dari beberapa tokoh di dalam Islam. Dan di situ juga seorang ayah ini punya peran pelindung holistik begitu ya. Jadi lengkap tidak hanya pada hal tadi yang saya sampaikan material gitu ya, karena kaitan dengan nafkah. Dan di situ pola interaksinya ada keterlibatan aktif dan dalam pengasuhan dan perkembangan mental anak dan tentunya status hadirnya itu utuh secara fisik dan psikologis. Ibu-ibu yang saya hormati, eh, nah, ini terjadi pergeseran paradigma pengasuhan gitu, ibu-ibu ya, yang utama di dalam bagi seorang ayah gitu ya, yang tadinya apa ada konstruk bahwa ayah itu adalah pencari nafkah yang sifatnya materi dan eh, tentunya di sini akan terkait dengan keselamatan keluarga yang berbasis di situ ada spiritual dan moral. Dan tadi saya sampaikan di surat At-Tahrim ayat 6 ini bahwa ini menegaskan bahwa tanggung jawab absolut seorang ayah bukan sebatas akumulasi materi dan di situ eh, melainkan ada sebuah jaminan keselamatan spiritual dan moral keluarga dan ayah ini adalah merupakan saya sebut sebagai arsitek keselamatan, keselamatan keluarga, baik keselamatan spiritual maupun di situ keselamatan moral. Nah, tentunya inilah anatomi peran ayah yang tidak lebih dari sekedar pencari nafkah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Karena ayah sebagai penyedia ekonomi atau pencari nafkah ini hanya kalau apa digambarkan dengan iceberg ya. Eh, ini hanya apa tampak ini hanya sebagian kecil bahwa apa yang dilihat dan mungkin ini menjadi tuntutan masyarakat itu hanya penyedia ekonomi itu bagian kecil dari peran ayah ini. Tapi sebenarnya di balik itu semua peran ayah ini sangat besar dan ini berdampak kepada anak-anak kita semuanya. Dan bisa kita lihat suatu saat ayah ini perlu berperan sebagai teman bermain gitu ya, membangun kedekatan dengan anak. Dia juga menanamkan nilai-nilai sebagai pendidik, dia juga adalah sebagai pelindung memberikan rasa aman kepada anak gitu ya. Dia juga sebagai pengasuh gitu ya, merawat kebutuhan dasar, dia juga menjaga batasan gitu ya, pengawas menjaga batasan dan disinilah sebenarnya area keterlibatan psikologi dari seorang ayah. Dan dia kalau digambarkan, dia mendukung secara sosial sebagai pembela dan dia sebagai sumber dukungan emosional itu, validasi emosional.
Nah, ibu-ibu yang saya hormati, inilah kemudian seperti apa dampak keterlibatan ayah pada tumbuh kembang pada tumbuh kembang anak gitu. Kalau saya sampaikan tadi sisi negatif kalau ketidakhadiran ayah apa yang bisa kemudian berdampak kepada anak. Nah, sekarang kalau kalau ayah itu terlibat pada anak di dalam pengasuhan itu eh, secara komprehensif itu bahwa ayah ini ternyata melukiskan karakter dan kesehatan mental anak gitu ya. Baik di dalam sisi Bisa tak? emosional, di situ ada keterlibatan ayah menumbuhkan rasa aman, ada Hmm. rasa empati dan regulasi emosi yang diberikan kepada ayah itu nanti akan akan dirasakan oleh anak dan itu akan kemudian menjadi karakter anak itu sendiri. Kemudian di dalam pilar kedua pada pilar sosial tentunya ayah ini menjadi katalis bagi rasa percaya diri anak. Jadi rasa percaya diri anak itu juga ditanamkan dari seorang ayah. Kalau anak ini memiliki keberanian gitu ya, itu tentunya dia akan mencontoh ada curiosity terhadap anak yang terhadap ayah yang dilakukannya gitu ya. Dan di situ juga ada tanggung jawab sosial anak yang ditanamkan dari keterlibatan seorang ayah. Di dalam pilar kognitif terjadi interaksi aktif gitu merangsang rasa ingin tahu anak karena seorang ayah memberikan stimulasi yang bagus terhadap anak apalagi masa-masa emas misalnya gitu. Ayah akan sangat bagus sekali ini merangsang rasa ingin tahu anak. Kemudian yang bisa memberikan karakter disiplin itu juga dari peran ayah ini sangat besar dan kemudian juga kemampuan berpikir kritis itu dimulai juga ada peran dari seorang ayah. Dan yang pada pilar yang keempat adalah pilar spiritual. Nah, ayah ini adalah figur teladan utama di dalam pembentukan akhlak dan kejujuran iman. Nah, nanti akan saya sampaikan seperti apa caranya gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan di surat Luqman ya, ini di ayat 13 dan 17 ya, tadi sudah saya sampaikan juga di awal bahwa tentunya ayah ini adalah eh, kalau di surat Luqman 13 17 ini kan lebih pada penanaman tauhid gitu ya. Metode pengasuhannya pada penanaman tauhid, maka di sini ayah ini fungsinya apa? Ayah ini berfungsi sebagai pendidik utama gitu ya. Seorang ayah ini menanamkan prinsip ketauhidan mutlak tanpa kompromi dan di situ ada penegakan kewajiban ibadah dari mendirikan sholat gitu ya, mendidik keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan kemudian di situ juga seorang ayah di surat Luqman ini mengajarkan kesabaran di dalam menghadapi ujian. Ini penting dalam hidup itu ya karena kita harus mengajarkan ke anak kita kesabaran dan menghadapi ujian karena hidup ini tidak tidak hanya hal-hal yang menyenangkan tetapi juga kadang-kadang ada yang menyedihkan sehingga itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyedihkan sehingga anak nanti akan mampu menghadapi ujian hidupnya. Itu arketip yang pertama. Arketip yang kedua tadi belajar dari Lukman ya. Belajar dari Lukman. Dan sudah itu tertera di dalam Al-Qur'an. Di surat Lukman tadi 13 dan 17. Nah, sekarang kita belajar dari arketip kedua dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah sang pembimbing demokratis gitu ya. Sajuluki pembimbing demokratis. Kalau tadi Lukman itu sang jangkar spiritual ya. Jadi dia yang menanamkan tauhid, kalau yang Ibrahim ini adalah seorang tokoh ayah yang membimbing secara demokratis. Dan ini ada di dasar ayat Al-Quran di surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi bahwa artinya adalah wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku itu menyembelihmu. Nah, tentunya di sini apa yang terkandung di dalam surat As-Saffat ayat 102 ini
bahwa metode pengasuhan yang dilakukan Ibrahim itu tidak menggunakan otoritatif gitu atau apa ya, metode pengasuhan otoritas gitu ya, otoritas mutlak yang diinikan kepada anaknya, melainkan bahwa Nabi Ibrahim ini membuka ruang musyawarah, menawarkan kepada anak, memberikan apa anak agar anak bisa berargumen, sehingga ada sebuah kesetaraan di dalam komunikasi daripada memberikan perintah yang bersifat satu arah. Nah, kalau di dalam skema bahwa seorang Nabi Ibrahim itu secara transparan gitu ya, karena apa ya, untuk menyembelih anaknya itu kan Ismail itu kan atas wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan ini disampaikan secara transparan, jadi tidak ada kebohongan. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk disembelih. Nah, sehingga di situ ada sebuah dialog. Ini ayah harus aku lakukan atau ayah tidak melakukan begitu ya. Sehingga Ibrahim ini meminta pendapat dengan Ismail ya. Dan ini konteks saat ini ya, menjelang Idul Kurban ini sangat penting. Jadi tentunya dari Idul Kurban ini kita bisa belajar dari sosok Nabi Ibrahim, dan salah satunya adalah di dalam pengasuhan. Sehingga dari sosok Nabi Ibrahim ini ada rasa kepercayaan yang tumbuh di situ, menumbuhkan sebuah kepatuhan, dan di situ kepatuhannya tidak karena takut gitu ya, karena tidak segan, tetapi karena berbasis sama-sama pengertian, bukan rasa pengertian antara anak dengan ayahnya, sehingga Ismail merelakan untuk disembelih itu atas atas kerelaan dari Ismail, dan itu kemudian Ibrahim melakukannya, dan kemudian Allah menggantikan dengan seekor domba gitu, eh, dan sebentar lagi kita akan memperingati Idul Adha ini. Itu arketip yang kedua. Tadi arketip pertama Lukman, eh, seorang ayah yang kuat di dalam menanamkan tauhidnya. Yang kedua adalah Ibrahim, itu adalah yang mengajarkan musyawarah kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, kita belajar juga dari tokoh ayah Nabi Yakub gitu ya, di arketip ketiga ini. Kalau Nabi Yakub ini adalah sang pelabuhan emosi. Eh Jadi di surat Yusuf ayat 4 sampai 5 itu secara ini ya, wahai ayahku gitu ya. Sungguh aku bermimpi. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan bahwa metode pengasuhan ayah ini bertindak sebagai pendengar aktif gitu ya. Kan wahai ayahku itu kan Yusuf. Yusuf bercerita kepada Yakub gitu ya. Dan di situ ada pelindung psikologis yang diterima oleh Yusuf ini, eh, dan merasakan ada rasa aman yang diciptakan, eh, sehingga tidak terjadi kerentanan begitu. Makanya kalau digambarkan sebagai empati loop gitu ya, bahwa di sini ada input gitu sehingga anak ini, eh, Nabi Yakub tuh memberikan agar anak ini berani bercerita, berani curhat gitu. Sehingga ada sebuah dari input ini ada proses yang ayah juga mendengarkan apa yang diceritakan oleh anaknya, mendengarkan secara aktif gitu ya. Dan di situ anak ini juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya, dan di situ juga ayah juga bisa memvalidasi tanpa harus menghakimi anaknya, sehingga hasilnya adalah ayah ini tadi menanamkan ada rasa bahwa anak ini ada rasa aman karena ayah memberikan perlindungan emosional dan solusi kepada anak kita. Itu arketip yang ketiga. Kemudian arketip yang keempat adalah kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teman bermain penuh kasih sayang terhadap cucunya kalau di sini ya. Nah, di sini adalah dari konteks sunnah gitu ya. Dari hadis riwayat Tirmidzi,
bahwa artinya tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada anak kecil. Di sini mendobrak stigma bahwa laki-laki harus kaku, laki-laki harus berjarak. Ini Rasulullah memberikan sebuah model gitu, memodelkan bahwa kelembutan fisik dan emosional itu menghancurkan batasan patriarki yang bersifat tradisional itu. Dan di sini tentunya implementasi peran seorang rasul gitu ya. Beliau itu menggendong cucu, bahkan Rasulullah di tengah sholat, tengah beribadah gitu ya. Rasulullah menggendong cucu agar cucunya tidak mengganggu sholat orang lain. Biasanya kalau anak kecil kan keliling gitu ya. Bahkan mungkin kadang kita merasakan mungkin anak-anak kita di masjid gitu ya mengambil barang-barang milik orang lain. Nah, ini agar tidak mengganggu. Nah, Rasulullah ini menggendongnya gitu ya. Eh, dan juga ada di situ ada interaksi aktif, di situ menurunkan level ego secara sukarela, tentunya karena di situ ada bermain bersama anak dan bercanda dengan dengan anak-anak kecil. Itu arketip yang keempat. Belajar dari empat model pengasuhan yang dilakukan oleh empat tokoh tadi dari Lukman, kemudian Yusuf, Yakub gitu ya. Sampai yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tadi satunya Ibrahim, tentunya di sini kalau dibuat matrik pengasuhan profetik gitu ya, untuk tumbuh kembang komprehensif ini, jadi Lukman ini kita belajar dari hal-hal yang bersifat spiritual, jadi metode Lukman itu lebih pada penanaman tauhid dan keteguhan akhlak. Kalau kita belajar dari metodenya Nabi Ibrahim itu, kita belajar untuk mendialog lebih pada hal-hal yang bersifat kognitif gitu ya. Kita mengajarkan ke anak kita dialog kritis, musyawarah gitu ya, bagaimana problem solving yang diajarkan ke anak kita. Dan kalau kita belajar dari metode Nabi Yakub, maka kita belajar secara emosional bagaimana kita mendidik anak kita sehingga ada validasi emosi, pendengar aktif, dan juga penyediaan ruang aman terhadap anak kita. Dan kalau kita belajar dengan metode Rasulullah, itu kita belajar pada aspek sosial dan fisiknya. Karena Rasulullah memberikan sentuhan fisik, bermain bersama dengan cucunya, dan kemudian kasih sayang yang tanpa syarat gitu. Nah, kalau sesuai dengan kisi-kisi yang diminta, begitu, seperti apa model ayah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Berangkat dari kisah yang tadi tentunya model ayah sebagai teladan untuk pengasuhan membangun generasi yang berkarakter, ini adalah kalau berangkat dari surat At-Tahrim ayat 6 tadi bahwa ayah ini adalah sebagai pemimpin, ayah ini pendidik dan ayah ini teladan, maka model ayah yang begini harusnya ayah ini memiliki satu karakter Qurani, dia harus bertanggung jawab atas keluarga. Seorang ayah harus penuh kasih sayang dan perhatian, dia komunikatif dan mendengarkan, mendidik dengan ilmu dan teladan. Jadi dimulai dari kita gitu, ibda binafsi gitu ya, dari orang tua terlebih dahulu. Kemudian dia juga adil, tegas dan konsisten. Kemudian yang tidak kalah penting adalah seorang ayah juga mendoakan dan memberi dukungan kepada anak. Nah, kalau juga kita belajar di breakdown dari empat tokoh tadi ada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim itu kan ayah yang visioner ya dan pendidik tauhid begitu ya. Maka di sini mengajarkan tauhid sejak dini kita, kemudian dialog terbuka dan penuh hikmah, memberi teladan ketaatan kepada Allah. Tadi sudah saya sampaikan. Dan Nabi Yakub ini ayah yang penuh kasih sayang dan pendengar yang baik. Kalau Lukman tadi ayah yang bijak dan pendengar pendidik berkarakter gitu, dan Rasulullah itu ayah yang penyayang dan teladan utama. Nah, oleh karena itu kalau disimpulkan bahwa ayah ini bukan hanya pencari nafkah, tetapi ayah ini adalah pemimpin dan pendidik utama di dalam keluarga. Dan ayah dan ibu itu harus berkolaborasi
membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, realitanya ibu-ibu yang saya hormati ada berbagai macam hal. Nah, ini sebagai tantangan baru gitu. Fatherless ini gaya baru ini, tantangan era digital gitu ya. Salah satunya tantangan era digital. Ada semuanya di rumah gitu, tapi beda-beda ruang sibuk dengan digitalnya masing-masing gitu ya, kesibukan dan gadget gitu ya. Jadi ini ayah fisiknya di rumah, anak fisiknya di rumah, tapi tidak ketemu. Terjadi hyperconnectivity. Tubuh berada di rumah, namun pikiran dan atensi terperangkap di tempat kerja. Karena sekarang kerja kan pakai HP juga. Nah, terjadi juga akhirnya terjadi kelelahan kronis, waktu sisa di rumah dihabiskan untuk pemulihan diri, meminimalkan interaksi bermakna dengan anak, dan kemudian ada terjadi komunikasi pasif. Ya, percakapan direduksi hanya seputar instruksi ya. Sana mandi gitu. Sana belajar. Ayo belajar gitu. Nah, akhirnya kehilangan koneksi emosional. Nah, oleh karena itu, sebagai sebuah solusi, langkah taktisnya, ini perlu micro habits ya, harian ayah modern sepertinya gitu ya. Disesuaikan dengan, sebenarnya ini tidak patok pagi, sore, malam gitu, tapi yang bisa dipetik dari ini mungkin masing-masing punya karakter kerja, apalagi mungkin ada bapak yang kerjanya pasif pagi gitu ya, misalnya nanti disesuaikan. Nah, paling tidak ada apa ya, hal spiritual dan sosial yang dilaksanakan antara ayah dengan anak, maka salah satunya adalah perlu waktu untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya tidak bisa sehari sekali, ya mungkin seminggu itu disempatkan untuk sholat berjamaah sama satu keluarga. Sehingga ayah disempatkan menjadi imam, sehingga dengan menjadi imam kan bisa menjadi suri toladan bagi anak. Ada sebuah keteladanan dari seorang ayah di dalam konsistensi ibadah. Kalau ini pagi hari tentunya sebelum memulai hari gitu ya, dimulai eh, dengan hal yang baik dengan sholat berjamaah. Nah, kemudian misalnya sore atau malam itu ada emosional dan kognitif yang kita tanamkan kepada anak. Misalnya kita membuka 5 menit komunikasi terbuka tanpa apa sama-sama semua melepas HP sehingga ada ngobrol secara eksklusif gitu ya, tanpa apa tadi, tanpa ada yang mengganggu salah satunya HP, dan di situ sama-sama saling mendengar aktif tanpa menghakimi antara satu dengan yang lainnya, antara anak, antara ayah anak, ayah istri, atau istri anak gitu, dan atau istri kepada ayah begitu. Dan ini perlu kapan saja adanya keterlibatan total, perlu quality time eksekusi gitu ya. Jadi turun tangan langsung dalam pengasuhan praktis, jadi bisa kita bermain bersama, menemani belajar, atau rutinitas sebelum ada apa rutinitas sebelum tidur begitu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, nah pesan-pesannya bahwa tentunya anak ini selain ada kehadiran nafkah, juga perlu ada kehadiran psikologis. Maka penting untuk eh, anak membutuhkan di sini ya figur seorang ayah secara utuh, bukan sekedar mesin pencari nafkah, dan kehadiran ayah ini secara emosional adalah investasi terbesar bagi terbentuknya mental yang kuat dan akhlak yang mulia. Dan tentunya di sini adalah membangun keluarga yang kokoh itu adalah berawal dari keterlibatan langsung sang arsitek ya. Arsitek ini adalah ayah. Oke, masih 5 menit. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, kita perlu melakukan, kalau sudah upaya dilakukan, tentunya sebagai seorang Muslim yang baik, gitu ya, kita harus apa, meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dikuatkan dengan sebuah doa. Maka jangan apa lupa ketika kita sholat kita berdoa sebagaimana di surat Al-Furqan ayat
74 ya. Ini biasa kita baca Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai sebuah refleksi dari materi ini, tentunya masing-masing ditanyakan gitu ya. Kalau ini ibu-ibu berarti bertanya apakah eh, sebagai seorang ayah itu sudah hadir secara utuh, bukan sekedar memberikan sisa tenaga sepulang kerja, atau mungkin ini sebenarnya merefleksi saya juga gitu ya. Kemudian apakah anak saya merasa aman untuk menceritakan ketakutan terbesarnya kepada saya, atau bahkan kok mungkin ceritanya sama orang lain gitulah, ini yang bahaya. Dan kemudian apakah peran ibu dan ayah di rumah itu sudah berjalan sebagai sebuah tim yang saling mendukung. Itu sebagai stimulasi kita diskusi pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ya, Bu Mbak Putri. Rasmini. Ya, banyak sekali insight yang bisa kita dapat dari pemaparan Bu Kasmini tadi. Kayak tadi saya juga belajar bahwa sebenarnya ada 4 tipologi ya Bu ya ketika berbicara tentang posisi ayah. Jangan-jangan yang di Indonesia banyak yang mana nih Bu? Apakah yang ideal, patung, memori, atau hantu yang banyak di Indonesia Bu? Iya, nggak tahu ini. Iya, terus juga Bu Karmini juga bercerita tentang micro habit yang bisa diadopsi oleh ayah untuk bisa terlibat aktif dalam parenting bersama dalam keluarganya masing-masing. Baik, mungkin ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung unmute saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, oke, Ani, Bu Ani, apakah ingin bertanya Bu Ani? Iya, Ya, silakan Bu. makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa pengkajiannya malam ini, Masya Allah hebat. Banyak hal-hal yang apa kadang couple itu merasa it's okay. Ini kan tugas kita sebagai perempuan begitu. Tugasnya laki-laki yang mau begitu. Iya kan, yang seperti inilah pendapat yang begini mungkin bisa di apa diberikan disampaikan lagi kepada orang-orang yang belum mengerti tentang keluarga atau give and take istilahnya. Lalu dengan apa kalau di Australia atau di luar dari Indonesia ya maksud saya di sini kemungkinan tantangannya itu yang couple lalu eh, intercultural marriage. Jadi perkawinan yang apa bukan sama Indonesia lalu yang satunya tidak mengerti tentang ini. Mungkin yang satunya kalau laki-laki sini di Australia mungkin dia sudah terima pendidikan di bangku sekolah tentang couple. Nah, Hmm. yang ini bagaimana menyikapi sekiranya ada di antara member atau teman yang kita lihat sebagai ini, kira-kira jalan apa approach-nya itu yang bagaimana ya supaya sama-sama cool gitu. Makasih, Bu. Wah, Baik, Bu. Mungkin Bu Kasmini bisa langsung dijawab saja. ya. Ini pertanyaan menarik ini, dari Bu Ani Yupton ya. Eh, dan apa yang mungkin terjadi kalau kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya perkawinan yang antar antar negara kan ini ya. Eh, Mungkin dari istrinya Indonesia, suaminya, terutama tadi kan yang disampaikan suami dari orang Em, luar. Iya. ya orang. Dan tentunya kadang-kadang
bahkan suaminya mohon maaf dari non gitu ya, Bu ya. Iya. Maksudnya Iya. ribet. Iya. Apalagi di apa di Australia mungkin berbeda dengan kultur yang ada di Indonesia. Ini menarik sekali. Dan kemudian apa solusinya? Nah, sebenarnya dengan apa salah satu solusi dengan kajian seperti ini dan mengajak gitu ya, mengajak dua-duanya untuk gabung itu sama-sama belajar itu. Dan eh, kalau misalnya yang apa ya, mungkin ada mau curhat gitu ya antara keduanya. Mungkin penting juga ya ternyata di apa Australia ini di NSW ini membuka mungkin kalau di apa di Indonesia kan ada Biksa ya. Di kami itu ada Biksa. Nah, ini ruang-ruang yang seperti ini akan bisa mewadahi misalnya buka apa curhat gitu ya dengan bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini sehingga tidak dirasakan sendiri oleh mungkin istri yang apa mendapatkan suami yang pemahaman agamanya belum cukup begitu sehingga bisa memahamkan dan kadang-kadang kan kalau disampaikan kalau apa ya kalau budaya Indonesia kan kadang-kadang hal yang tabu gitu ya merasa tabu untuk disampaikan ke orang lain. Kayaknya ini nggak apa ya nggak wangun gitu kalau disampaikan gitu ya. Ini pun solusi-solusi yang bisa dilakukan Bu Ani. Jadi kajian seperti ini salah satu solusinya begitu. Nah, ini Baik, bagus sekali ini usulannya ini. Harus ada sekolah ayah Muhammadiyah. Wah, betul itu. Ah, kemarin itu kan apa ya Aisyah, rangkaian Milad Aisyah ini kan apa dakwah kemanusiaan memperkokoh perdamaian perdamaian. Nah, salah satunya itu keluarga. Nah, ada banyak ternyata kasus-kasus yang di era sekarang dan eh apa ini jadi saya teringat diskusi di apa di Silatnas gitu yang ulama perempuan ini bisa menjadi tema yang menarik ini kalau ini perlu merumuskan protokol ayah Muhammadiyah ya. Menarik juga ini apa inisiasi idenya ini. Ayah ah, Muhammadiyah apa seperti apa begitu ya dari karakter ayah Muhammadiyah gitu. Kemudian perannya apa gitu berbeda dari yang lain karena memang ya realitanya sekarang yang nggak mungkin tidak bukan hal yang salah gitu ya. eh Bahkan saya ini baru menulis tentang birrul walidain gitu ya tentang apa kepatuhan eh, antara anak dengan orang tua. Kalau dulu tuh kan harus kumpul-kumpul, apalagi orang Jawa, Yogyakarta ya, kumpul, orang kumpul apa, mangan orang mangan asal kumpul kalau gitu ya, kalau orang Jawa. Ini sekarang kan budaya sudah berbeda, tuntutan pekerjaan gitu, berbeda wilayah, berbeda daerah gitu kan. Mestinya ada rumusan keluarga sakinah baru ini. Jadi mikir gitu, ini kayaknya buku keluarga Sakinah Aisyahnya ini perlu di apa namanya dikaji ulang nih kayaknya. Kemarin ada yang ini ya, ada Bu Sekretaris itu apa namanya menyampaikan pengalamannya bahwa beliau itu kan satu di Jogja, apa bahkan ya apa ya ada yang keluarga satu di Belanda itu suami istri putranya Prof Samsiatun tuh eh, suaminya di Belanda, istrinya di Singapura. Lah itu gimana? Konsep keluarga sakinahnya. Jadi mikir juga ya ini di Muhammadiyah. Ternyata fenomena umat saat ini seperti itu. Nah, ini yang kedua, saya mau tanya soal bagaimana posisi para single mothers ya, yang suaminya sudah wafat. Apalagi saat anaknya masih kecil, bagaimana praktek terbaik untuk pengganti peran seorang ayah. Jadi memang eh apa yang salah satu penyebab fatherless itu bukan berarti ini ya. Eh, tetapi kita bisa belajar Ibu dari apa yang
dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di buku saya, di buku Fatherless ini ada beberapa tokoh yang saya ambil. Kan ada anak-anak yang kita katakan sukses begitu ya. Dia sukses secara emosional, spiritualnya juga bagus. Dan salah satunya Rasulullah. Rasulullah itu kan meninggal oleh saat usia masih kecil begitu ya. Dia kan hanya bersama dengan sama ibunya begitu. Nah, ini sebuah tokoh ini bahwa sebenarnya ketika ini memang jadi pekerjaan ibu jadi berat begitu ya. Maka butuh lingkungan yang mendukung ibu, lingkungan yang mendukung, dan salah satunya kalau ini Aisyah berarti kan lingkungan ibu-ibu semuanya itu di Aisyah ini ada support dari saudara-saudara kita. Jadi ibu sebagai single mothers tetapi didukung oleh lingkungannya, sehingga dari Rasulullah itu kemudian kita bisa belajar Rasulullah itu bisa sukses. Meskipun di situ menjadi peran ibu jadi double ya begitu tadi. Dia juga harus memerankan sebagai seorang pemimpin, dia memerankan sebagai seorang yang punya rasa tanggung jawab, tapi dia juga memerankan seorang ibu yang penuh kelembutan kasih sayang kepada anak begitu ya. Memang ya, tapi insya Allah orang yang dibebankan seperti itu orang dipilih oleh Allah, orang-orang terpilih begitu ya. Yang ditinggal suaminya wafat dan anak-anak masih kecil-kecil itu orang-orang terpilih, dan saya sangat sangat salut bagi orang-orang itu, apalagi sampai ada anak-anaknya yang sampai sukses begitu dan memutuskan ketika saya mengambil data yang nulis buku ini sampai memutuskan saya lebih baik tidak menikah tetapi menikah kembali begitu. Tapi saya lebih baik anak-anak saya sukses gitu, meskipun saya harus dengan cara apapun untuk bisa mensukseskan anak saya gitu. Dan luar biasa, alhamdulillah itu subjek yang saya wawancara itu anak yang nomor satu sekarang kuliah di Mesir begitu ya, kuliah di Mesir, dan dulu memang bukan orang yang kaya. Dari ibu ini eh, ditinggal anak juga cukup besar sih sebenarnya, sudah nomor satu itu usia kelas 2 SMP ketika sama-sama anak saya di MBS begitu, dan sekarang sudah ngambil S2 S1 di Mesir di Kairo dan S2-nya di Kairo. Dan anak yang kedua, dia punya amanai dua putra, yang satunya lagi untuk memilih anaknya ini berbeda. Dia kuliah sambil bekerja. Dan alhamdulillahnya yang anak nomor satu itu eh, apa dia kuliah beasiswa gitu di Mesir. Ya, jadi insya Allah di balik cobaan pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita kalau kita yakin. Tetapi bukan berarti tadi ya kita tidak berusaha, tapi kita sama-sama berusaha. Insya Allah ujian itu ada eh, ada ruang untuk kita untuk ada sebuah kebahagiaan yang kita bisa kita dapatkan. Baik, terima kasih Ibu Kasmini. Apakah ada pertanyaan lainnya dari ibu-ibu sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Mbak Mi, silakan Mbak Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi paparannya Prof. Lasmini yang terkait dengan penelitiannya dengan anak-anak yang melakukan kelitih. Mungkin ibu-ibu yang di sini mungkin belum ada yang belum familiar dengan istilah kelitih. Jadi kelitih nanti mungkin Bu Lasmini yang lebih paham nanti bisa menjelaskan lagi. Jadi sepaham saya yang masyarakat Jogja aja. Jadi ada banyak anak-anak yang em, melakukan perilaku yang mengganggu ya Bu ya, orang lain, menyakiti untuk menunjukkan diri gitu. Nah saya itu penasaran Bu dengan hasil kajiannya Ibu, bagaimana dinamika keluarga si anak-anak ini ya, karena saya pernah ketemu dengan anak yang pernah melakukan kelitih gitu, saya ngobrol Ya, gitu ya. ya.
karena memang mereka ikut-ikutan aja gitu. Memang sebagian dari mereka, saya tidak berkatakan semuanya, kebetulan sebagian besar yang saat itu diketahui itu kan memang ayahnya juga bermasalah dalam tanda kutip Iya, ya. betul. Tapi sebagian juga nggak bermasalah juga Bu gitu. Mm-mm. Ditanyai kenapa ya, keren aja gitu. Menyakiti orang lain tanpa asal jelas itu menunjukkan bahwa dia itu keren gitu ya di mata teman-temannya, ikut motor dan sebagainya. Nah, tetapi saya yakin pasti peran ayah itu akan banyak. Tapi saya ingin tahu bagaimana hasil kajiannya Profesor Lasmini. Saya yakin banyak apa ya, data real ya, empirical gitu ya, yang di lapangan seperti apa. Saya pengen tahu sekali biar kita belajar juga Oke, mengambil hikmahnya ya. oke, oke. Terima kasih. Ini penelitian yang family resilient itu penelitian tahun 2020, Mbak. Ya, klitih, meskipun saat ini juga marak. Jadi penelitian ini sebenarnya bermula, saya itu ada tugas dulu, kan saya kan di Dasmen ya, PWA, PWM, di majelis di Dasmen PWM. Nah, saat itu ada kerjasama dengan Dikpora untuk kemudian menangani kasus-kasus saat itu baru marak-maraknya adanya klitih di Yogyakarta. Nah, kan kalau itu kan berarti kan harus sowan ke sekolah-sekolah. Nah, ada saya sowan ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah ya. Dan beberapa juga kebetulan sekolah Muhammadiyah gitu. Nah, saat itu baru eh, antara SMA Bokri apa ya? Malah saat itu antara Muhammadiyah dengan Muhammadiyah yang tawuran gitu ya. Dan juga sebagian menangani kasus-kasus kelitih gitu. Nah, apa yang terjadi gitu? Ada apa ya? Ada yang menyampaikan ke saya, siswa ini menyampaikan ke sayanya itu, Bu, itu tuh anak itu anu loh, Bu, itu teman-temannya geng kelitih loh, gitu. Nah, tapi saya dekati ketika saya saat ke sekolah ini, anak ini kok tapi rajin ya, apa? Pas jam sholat itu rajin ke masjid gitu. Tidak menunjukkan bahwa anak ini anak-anak kelitih gitu. Nah, ada apa? Nah, sehingga saya mengambil sebuah penelitian berangkat dari anak ini gitu. Sebenarnya ya anak ini itu terlibat kelitih gak toh gitu. Nah, akhirnya saya tanya-tanya dengan anak ini, ternyata anak ini meskipun akrab, biasanya kan apalagi anak-anak usia-usia sekolah SMP gitu ya. Anak-anak usia sekolah SMP ini kan akan terpengaruh oleh peer grupnya kan. Ketika anak melakukan apa, peer group ini akan terpengaruhi. Tapi ternyata anak ini itu tidak. Nah, saya yang tertarik mengapa kemudian menjadi satu artikel family resilient itu, ada apa dengan anak ini pertanyaannya. Dia berada di lingkungan kelitih, akrab dengan anak-anak kelitih, bahkan seperti ini, tapi dia sendiri tidak terlibat. Sebenarnya ada apa? Nah, kemudian saya gali dari beberapa temannya, dari dia sendiri. Kemudian akhirnya saya simpulkan sementara saat itu bahwa saya itu kalau mau melakukan hal yang apalagi kok terkait dengan hukum, Bu, saya teringat ibu saya begitu. Nah, ketika dia berbicara teringat ibu saya, akhirnya saya kejar untuk bertanya kepada ibunya. Nah, kemudian saya simpulkan bahwa mengapa anak ini berada di area kelitih tetapi tidak terlibat kelitih karena pengasuhan orang tuanya. Terutama ibu, kebetulan yang anak ini tuh sudah ditinggal wafat oleh bapaknya. Jadi dia bersama ibu dan sama neneknya. Jadi bagi dia kebetulan kakeknya. Kebetulan mungkin sosok ayahnya dia dapat dari kakeknya gitu ya. Tetapi hal yang bisa kita eh, kelitih ini apa? Kelitih ini kalau di Jogja Ibu apa ya? Ada anak yang saling biasanya tengah malam atau biasanya malam ya, biasa malam kemudian bawa alat-alat
senjata tajam atau apa ya, berupa macam-macam lah ya, ada parang, ada macam-macam. Kemudian siapapun nggak tahu ini salah atau tidak, itu kemudian melukai orang tersebut gitu. Jadi sudah lebih berbahaya daripada sekedar tawuran. Jadi kelitih itu seperti itu. Jadi bukan begal dan tidak ada niat apa-apa gitu, karena ada mungkin ya salah satunya mungkin karena ada penyakit penyakit mental itu ya. Nah, ini yang saya lanjutkan tadi. Kemudian yang menarik di situ apa? Karena ternyata ada penanaman dari orang tua yang saya katakan tadi, kalau ini jadi dari sejak kecil ditanamkan sholat, hal yang sepertinya remeh tetapi ternyata membekas kepada anak saat anak itu besar. Jadi kayaknya kita mungkin saat kecil gitu ya, fondasi itu kita tidak mungkin sadar atau sengaja bahwa ini akan menanamkan yang berimplikasi nanti berdampak pada anak saat besar. Nah tentunya itu kan bisa positif bisa negatif. Lah anak ini tuh kebetulan positif gitu. Dari beberapa subjek yang saya temukan itu subjeknya nggak banyak. Memang ya ini case studies ya, jadinya subjeknya nggak banyak. Hanya 5 anak ini saja saya mencari agak susah gitu dari beberapa sekolah SMA itu dengan macam-macam ini ya, dengan macam-macam, ada yang orang tuanya yang masih utuh gitu, ada ayah ada ibunya gitu, ada tadi yang anak yang saya ceritakan tadi yang ayahnya sudah meninggal tapi sosok ayahnya itu didapat dari apa kakeknya begitu. Jadi 5 itu macam-macam, ada yang sudah dia yatim piatu begitu gitu. Itu Bu, eh, dari Mbak Ami ya tadi. Terima kasih Bu. Jadi memang beda-beda ya Bu ininya ya, background Mm-mm. anak-anak ini ya. Pikirannya anak-anak beda-beda. Baik, berarti ketika berbicara fatherless itu tidak harus ayah biologis ya Bu ya, bisa digantikan oleh sosok kakek Iya, bisa atau dikatakan. lainnya di dalam keluarga. Baik, Mm. Ini kalau apa? di buku saya itu ada Obama, sosok Obama. Itu kan kalau misalnya mungkin itu sukses secara material ya. Obama kan sukses secara materi, begitu bisa jadi presiden apalagi begitu kan sukses. Tapi beliau itu kan ditinggal ayahnya sejak kecil. Berarti bisa digantikan oleh yang lain gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, pertanyaan lainnya dari ibu-ibu sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, mungkin dari saya kali ya Bu ya, boleh ya? Saya mau nanya, Boleh. kalau di Indo itu saya perhatiin, apalagi kalau di lingkungan keluarga saya, ayah itu terkesan kaku, tidak bisa dengan anak, kayak menjaga jarak. Itu ada strategi kayak saran tips dan triknya nggak Bu, supaya ayah itu tidak, ya kita harus menghormati ayah, tapi tetap ayah itu tetap dekat gitu dengan anak-anaknya. Ya, ya itu yang saya sampaikan tadi, Mbak Putri. Ya, itulah budaya patriarki yang masih menjadi tantangan ya. Sebagian masyarakat ada yang seperti itu. Jadi ayah itu, wah karena saya mencari nafkah, ya berarti saya kan penguasa, begitu kan? Ketika di mindset dia bahwa saya penguasa, dia akan berlaku semena-mena. Nah, salah satunya akhirnya mungkin otoriter terhadap anak, akhirnya apa? Kaku terhadap anak, gitu kan? Sebagian kan masih begitu, apalagi mungkin mohon maaf tadi gaya-gaya pesantren tradisional kan seperti itu, sampai apa diajarkan untuk apa ya, ya mungkin seperti primordial ya, harus munduk-munduk pada kiai begitu gitu kan. Sebagian seperti itu kan, itu kan akan apa namanya menjadi kalau sudah menjadi karakter itu susah dinetralkan begitu ya. Kalau itu sudah menjadi karakter susah dinetralkan, apalagi itu dari kecil. Nah, yang seperti itu kan kalau ayah yang sudah dididik dari seperti itu kan nanti akan mendidik juga kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, kalau sekarang kayaknya sudah mulai tidak begitu, tapi masih ada juga sebenarnya yang patriarki meskipun mungkin sudah lebih banyak berubah gitu, tapi ternyata berubah eh apa kalau dulu dari orang tuanya menanamkan ke bapak-bapak kita, kayak mungkin saya ini termasuk termasuk yang seperti itu gitu loh Mbak. Sehingga kalau sama bapak itu apapun takut mau menyampaikan gitu ya. Bahkan dulu tuh mens pertama saja
takut mau, waduh, nggak ada tempat curhat untuk mens pertama gitu ya. Ya, itu kalau dulu seperti lah. Kalau sekarang mungkin berbeda lagi. Fatherless-nya itu kalau dulu fatherless karena tadi yang berada di kuadran ketiga ya. Kalau dulu itu kayaknya di kuadran ketiga. Jadi ada sosok ayah, tidak apa ya? Ada sosok ayah berarti kedua ya. Ada sosok ayah, tetapi tidak justru memberikan pengaruh yang negatif. Nah, kalau sekarang mungkin pada kuadran yang apa ya bisa jadi bagaimana sebuah konsep baru harusnya ya yang harus ada di kita pada kuadran ketiga. Tidak ada sosok ayah, artinya sosok ayahnya itu tadi tidak berada di sekitar kita secara fisik tapi memberikan pengaruh yang apa memberikan pengaruh positif terhadap anaknya. Jadi ada influence positif influence kepada anak gitu. Nah, ini seperti apa ya? Mungkin salah satunya yang keluarga yang jauh itu kan tentang tantangan yang berkeluarga yang kuliah di ini kan ini ada kemarin tuh ada dosen mau kuliah juga di apa kayaknya ada di Australia tapi teman sebelah kita gitu ya. Itu Saya dan sudah Mbak Mili gojek juga. gajek ini berangkat atau tidak, anak saya dibawa atau tidak. Ini yang satu belum jadi berangkat mau ke Australia juga gitu. Iya. Belum jadi berangkat karena apa? Aduh, jangan-jangan ya suami tak tinggal gitu. Anak-anak juga ditinggal. Nanti suami saya ditaksir orang, semacam-macam begitu. Curhatnya ke saya seperti itu. Ya, Jangan banget. semuanya penuh ujian gitu. Makanya tadi kami di apa di Aisyah di apa di Masjid Tabligh ini kayaknya perlu perlu merekonstruksi atau meredefinisi keluarga sakinah karena fenomena-fenomena baru itu kan muncul. Kalau dulu kan harus kumpul, saling sapa, saling ini. Yang saya sampaikan tadi maghrib ketemu sholat berjamaah. Lah, sekarang piye? Mungkin Wong versi eh, Kristen marriage kali ya Bu ya, LDM. itu seperti itu gimana? Berarti harus ada konstruksi keluarga sakinah baru Iya. dengan melihat permasalahan-permasalahan yang baru. Gitu kayaknya Mbak Putri. Iya, silakan Mbak Mi mau menanggapi Maaf apa? Bu, ya, saya boleh tanya lagi nggak Bu? Oh, boleh. Iya, apa namanya, mengikuti apa yang disampaikan Ibu Inter tadi itu benar-benar yang dialami ya. Saya Mbak Mili mengalami Bu, Oh, suaminya gitu di gitu. Indonesia. Iya, Oh, baru beberapa bulan ini akhirnya suami saya dapat diperbolehkan cuti 3 tahun pertama tuh kan tidak bisa oh, bersama ya. berpisah ya Jadi dengan iya, anak juga ya memang Allah, rasanya gimana Mbak? karena tidak memungkinkan ya sudah di kantornya tidak bisa izin. Baru beberapa bulan ini bergabung dan Mbak Mili saat ini juga Alhamdulillah. masih dalam tantangan yang sama seperti saya dulu karena belum memungkinkan karena ada banyak hal yang kita sih idealnya Ya bisa betul gabung betul. ya. Nggak ada saya juga berpikir nggak mungkin lah kita keluarga tuh nggak pengen gabung tuh nggak mungkin gitu bagi saya. Tapi ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saat itu. Ada beberapa hal karena tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan. Eh, jadi tidak bisa gabung. Bahkan di Indonesia pun saya juga karena yang pekerjaan suami saya yang lalu sebelum dipindahkan di kantor baru ini kan tidak memungkinkan saya ikut karena Hmm. banyak di lapangan jauh di luar pulau. Eh, Misalnya stay di satu kota pun dia cuma beberapa hari dia akan pergi lagi ke lapangan ya Bu ya ke luar pulau lagi. Jadi memang kami ketemunya seminggu ya 2 hari ketemu bareng, yang 5 hari berpisah. Itu sudah pol-polan karena benar-benar dia harus melaju gitu dari jauh antar kota setiap minggu Iya, sekali harus iya. pulang. Nah, eh, itu tantangan Iya, bagaimana betul. seperti tadi konsepnya saya tertarik juga gimana ya dari pandangan Tarjih mungkin pernah dibahas juga untuk bagi-bagi kami itu seperti apa ya caranya agar membina keluarga yang sakinah dengan beberapa Hmm. tantangan yang ada yang sebenarnya juga tidak kami harapkan. Kalau kadang-kadang kan saya yakin Kalau Mbak suruh Mili milih juga nggak pernah mau ya Mbak ya? Mbak Mili juga mungkin pernah mengalami atau ibu-ibu yang lain juga mengalami kok nggak ini aja gitu. Aduh nggak semudah itu kalau saya maunya juga bareng terus setiap hari. Tapi Ya, ada beberapa ya. pekerjaan yang mungkin tidak bisa memungkinkan bareng. Ada kakak saya yang eh, dia marinir tentara sering tugas di luar gitu-gitu dan tidak memungkinkan. Seperti apa Ibu ya tips Hmm. bagi kami gitu agar bisa tetap belajar untuk membina keluarga sakinah. Iya, iya.
Eh, kemarin tuh menarik ya, pas silat nas tuh sampai diskusinya sampai persoalan seksualitas. Bagaimana seksualitas kalau jarak jauh gitu. Kemudian ini perlu dirumuskan sampai ke caranya gitu, sampai bagaimana caranya memuaskan seksual. Kalau apa perempuan kan bisa dialihkan ke yang lain ya dengan kegiatan-kegiatan terlupakan. Tapi kalau kalau laki-laki tuh kayaknya eh, nggak bisa kalau itu belum. Nah ini sampai pembicaraannya seperti itu kemarin di Silatnas itu. Nah mungkin salah satunya Mbak Ami gitu yang perlu yang bisa dilakukan meskipun minimalis gitu ya, minimalis saya katakan karena apalagi mungkin jarak ini Mbak Putri yang sekarang alami ya, jarak antara Australia dengan mana ini suami di Jakarta. Indonesia masih di Iya, Indonesia. di Indonesia. Di Di Jakarta. Indonesia ini kan jaraknya jauh ya. Nanti berikan waktu meskipun mungkin gitu ya. Berapa tahun sekali harus ketemu. Iya, harus diketemukan. Entah itu kan mungkin yang dikorbankan akhirnya materi ya kan, terutama materi ya. Antara Australia itu kan butuh materi yang banyak begitu ya. Naik pesawatnya, entah Mbak Putri yang balik ke Indonesia atau suami yang ke Australia misalnya begitu. Siapa yang ini yang itu harus disempatkan. Kalau enggak ya rata-rata begitu ya. Saya bukan menakut-nakuti pengalaman dari yang sudah menjalankan gitu ya, mesti ada problem keluarga. Jadi nanti Mbak Putri ya disempatkan pulang atau suami ke situ diajak ke situ, mengorbankan uang. Ya memang harus berkorban uang. Apalagi sama anak-anak gitu ya, misalnya ini sama anak-anak. Jadi harus dikorbankan. Entah komitmennya berapa, setengah bulan, setengah tahun atau 1 tahun. Jadi ada quality time ya antar ini waktu. Jadi dimanfaatkan waktu yang sebentar itu dengan sebaik-baiknya. Karena meskipun waktunya sebentar itu berkesan, itu akan lebih melekat daripada yang waktunya lama, tapi apa sama-sama berada, sama-sama ada, tetapi ada secara fisik, psikologisnya nggak ada. Kalau itu kan mungkin karena lama nggak ketemu, mungkin secara fisik berpisah lama, maka psikologisnya ini yang perlu dikuatkan. Kayaknya solusinya begitu, Mbak Amit. Makasih Bu. Ini Iya. benar Bu. Dan Jadi nanti sambil belajar saya juga ini kemarin karena yang berbicara itu seorang dokter gitu ya, bagaimana pemuasan seksualnya itu seperti apa begitu itu sampai dikaji seperti itu. Kan itu untuk apa nanti belajar dengan apa ahli dokter. Kalau ini Bu Jasmine nggak bisa ini apa yang bisa dilakukan agar suami terpuaskan meskipun dalam jarak jauh begitu. Baik. Menarik juga gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Kasmi. Kayaknya Sama-sama. waktunya sudah mepet ya Mbak Mi ya. Kita bisa tutup. Terima Di kasih sini juga banyak. maghrib sudah. Oh, sudah maghrib ya, Prof ya. Baik. Eh, Sebelum kita tutup, sebagai bentuk apresiasi, kami mau sharing, membagikan sertifikat penghargaan kepada Prof oh ya, sebagai terima apresiasi kasih karena sudah banyak. bersedia sharing ilmunya di kajian ini. Uh, Karena sudah maghrib, kayaknya kita nggak sempat foto bareng ya. Apa masih mau foto bareng, Bapak Bang? foto Ya, beberapa foto detik. Oh bareng. ya, oke. Baik, kalau begitu mari kita foto bareng. Mungkin ibu-ibu bisa menyalakan kamera. Silakan Ibu-ibu. Itu Bu Desmalinda, itu Bu Desmalinda Jambi apa Desmalinda mana ya? Ada Bu Desmalinda tadi ya? Jambi Bu Cas. Jambi, Ini Dirmanida ada Bu juga Dirmanida Jambi. juga. Iya. Dari Jambi, Bu. Assalamualaikum, Ibu Jasmini. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu. Itu bertani tuh. Iya, sambil ini nyiram-nyiram tanaman. Tuh. Mbak Mi, yang ambil foto aku apa gimana? Ada saya dan Mbak Vega. Oke, Oke, sudah siap Ibu-ibu silakan, ya. Mbak. Oke. Di halaman pertama dulu saya akan foto, Mbak Vega juga akan backup foto. Oke, siap-siap senyumnya. 1, 2, 3. Oke, ini saya yang nggak buka ini. Mbak Vega bantu backup saya Mbak Vega ya.
Oke. Silakan, waktu saya kembalikan ke Mbak Mili. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak, Prof. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an bihamdika, la asyhadu ilaha an la ilaha illa anta, anta, Astaghfirullah wa atubu ilaih. baik, terima kasih banyak sekali lagi, Prof. dan ibu-ibu sekalian. Selamat Sama-sama. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.